Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Ulan Fauzia MPD sebagai dosen mata pengampu mata kuliah yaitu pengembangan seni budaya dan PAI. Semoga beliau senantiasa sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang namanya cara mengembangkan seni budaya dan PAI atau pendidikan agama Islam, yang dimana PAI ini atau pendidikan agama Islam ini bersifat eksklusif, tidak inklusif dalam seni dan budaya. Jadi agama Islam itu membolehkan seni dan budaya di dalam kehidupan agamanya dengan catatan tidak melanggar batas-batas syariat tertentu. Jadi seni dan budaya adalah sesuatu yang sudah klasik, itu sudah ada sejak dulu dan Islam tidak melarangnya, yaitu dengan cara tidak melanggar batas syariat seperti aurat yang kita tahu. Meskipun kita mengikuti seni, kita mengikuti budaya, tapi tetap kita itu jangan sampai melanggar batas syariat, yaitu aurat. Ketika kita menari, aurat itu jangan sampai ditunjukkan. Jadi itu menandakan kita itu mengikuti seni dan budaya dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan ada juga tokoh ulama yang terkenal di Pulau Jawa, yaitu Sunan Kalijaga, yang dimana beliau berdakwah menggunakan metode wayang. Jadi untuk berdakwah dari satu kampung ke satu kampung, beliau itu mempunyai inisiatif, yaitu caranya dengan menggunakan wayang. Nah, wayang itu kan seni. Kalau misalkan Islam tidak mengajarkan seni, buat apa dong Sunan Kalijaga pakai wayang begitu? Itu bisa kita simpulkan sebagai SBI. Nah, apa SBI itu? Bisa kita lihat pada slide di sini. SBI itu ialah seni budaya Islam, yang dimana seni budaya Islam ini terbagi menjadi 7. Nah, apa sajakah 7 itu? Yang pertama seni musik, yang kedua seni sastra, yang ketiga seni drama, yang keempat seni tari, yang kelima seni rupa, yang keenam seni bangunan, dan yang ketujuh ialah seni berwawasan teknologi. Baiklah, akan kita kupas satu persatu. Yang pertama seni musik, yaitu seni musik ialah contohnya seperti lagu-lagu Islami. Misalkan ada qasidahan, ada merawis, yang dimana itu membawakan lagu-lagu Islami. Seperti misalkan ada acara hajatan atau undangan, di sana vokalisnya itu membawakan lagu sholawatan ya Thayyibah, Qomarun atau sebagainya. Itu merupakan contoh seni juga dalam Islam, tapi maksudnya ke seni musik. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Cara mengembangkannya ialah bagi vokalis dan para anggota qasidah atau merawis itu dengan cara senantiasa berlatih, dan nada tempo lambatnya itu dan cepatnya itu senantiasa ditingkatkan lagi. Itu yang pertama seni musik, dan dia juga segi pernapasan dan suaranya. Dan yang kedua ialah seni, yang pertama tadi seni musik, yang kedua seni sastra. Seni sastra ini bisa berupa syair atau puisi agama. Misalkan syair tentang kelahiran Nabi Muhammad, kisah hidup Nabi Muhammad hingga wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga masuk ke seni, tapi masuknya ke seni sastra, yang dimana banyak pujangga yang menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, kisah-kisah Nabi. Itu masuknya sini juga. Masuknya yang nomor 2 yaitu seni sastra. Bagaimana cara mengembangkannya? Cara mengembangkannya ialah jika kita ingin menjadi seorang ahli sastra, kita mesti banyak menulis, baik itu di media kertas maupun di laptop ataupun komputer yang kita dengan mengetik. Senantiasa kita banyak menulis,
dan kita nanti pada suatu saat juga akan menemukan ide tersendiri dalam menulis itu seni sastra yang kedua. Dan yang ketiga ialah seni drama. Seni drama ialah misalkan ada yang namanya suatu sekolah atau suatu kelas dalam universitas tertentu, bisa saja di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau di kampus-kampus yang lainnya mengadakan opera. Opera itu misalkan judul filmnya itu Si Pitung dan Si Budi. Nah, yang dimana di situ bisa disajikan ada tokoh-tokoh yang jahat, ada tokoh-tokoh yang baik. Nah, yang dimana di sini tokoh-tokoh yang baik itu mengimplementasikan nilai keislaman, yaitu sifat-sifat baiknya seperti tidak sombong, tawadu, jujur dan sebagainya. Ini juga sebagai sini dan PAI dalam rangka kita itu berdakwah untuk nilai-nilai keislaman, yaitu sifat-sifat tadi. Ketiga itu tadi sudah dibahas yang namanya seni. Yang ketiga yaitu sudah dibahas yang namanya seni drama. Dan yang keempat yaitu seni tarian. Seni tarian ialah contohnya itu tarian sufi. Tadi yang ketiga sudah dibahas, yaitu bagaimana cara mengembangkannya. Cara mengembangkannya ialah dengan cara ketika kita ingin melakukan opera atau pertunjukan, kita itu lebih banyak berlatih. Jadi jangan ketika harinya langsung tiba-tiba tampil, itu sebuah kesalahan. Jadi sedikit-dikit tapi pasti, yaitu sebelum kita melakukan opera, kita misalnya H-1, H-2 atau H-7 kita banyak melakukan latihan itu cara untuk mengembangkannya. Keempat yaitu seni tari. Contohnya itu tari sufi. Yang gimana tari sufi ini adalah sebuah tarian yang dibawakan oleh para ahli-ahli sufi. Ini udah beda tingkatan sama kita. Ya ini jadi yang menari ini hanyalah ahli-ahli sufi saja, yang dimana para ahli sufi ini menari itu sebagai wujud kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengembangkannya ialah ya kembali ke ahli sufi itu, mungkin mereka dengan cara semakin rajin berarti. Saya juga tidak bisa untuk lebih jauh sebab memperhatikan itu, tapi sama saja semuanya itu dengan cara perbanyak latihan agar tarian itu semakin bagus dan semakin elok untuk dinikmati dari unsur estetikanya atau keindahannya. Dan yang kelima itu seni rupa. Nah, contoh seni rupa yaitu misalkan kaligrafi. Di Indonesia juga banyak ahli kaligrafi. Misalkan kaligrafi itu tentang hadis isinya, tentang Al-Quran misalnya surat An-Nas ayat 1. Nah, yang namanya kaligrafi ini juga termasuk seni. Kita lihat betapa bagusnya kaligrafi itu untuk menunjukkan nuansa islaminya. Jadi itu juga termasuk dalam seni, yaitu seni rupa kaligrafi. Bagaimana cara meningkatkannya? Itu dengan cara banyak berarti, ya sedikit-dikit dulu, nanti juga kita akan lebih ahli kesananya. Dan keenam itu seni bangunan. Nah, seni bangunan ini misalkan para arsitektur membangun masjid, membangun asrama, membangun sekolah-sekolah Islami seperti Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah atau sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Itu mereka itu untuk apa? Mereka mendesain itu sebagai bentuk ciptaan Islamnya dan cara memberikan goresan pena mereka untuk karya-karya tersebut seperti masjid dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam seni, masuk ke seni bangunan. Bagaimana cara untuk melatihnya? Cara untuk melatihnya ya seperti biasa, yaitu dengan cara berbanyak latihan. Jika ingin lebih lagi, dianjurkan untuk sekolah ke yang sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Misalkan dia itu ingin arsitektur, dengan arsitektur juga, kan semua itu punya background masing-masing. Tapi awas, background itu tidak menjamin kehidupan kedepannya. Dan yang ketujuh yaitu seni berwawasan teknologi. Misalkan ada suatu film yang ditayangkan di TV atau bioskop tertentu, yang dimana ini juga seperti sama sama opera, tapi ini lebih ke teknologi, menggunakan alat-alat yang lebih canggih lagi. Misalkan ada film contohnya tentang AAC 2, itu ada Cinta 2, itu juga termasuknya seni ke teknologi, yang di sana menceritakan tentang kisah cinta Islami.
dan ada juga yang sebagainya. Bagaimana cara untuk mengembangkannya? Yaitu dengan cara perbaiki kualitas video, perbaiki kualitas HP yang kita miliki, itu yang utamanya, dan sebagainya. Dan jangan lupa semangat. Jadi cara untuk mengembangkan semuanya intinya ialah dengan cara berbanyak berlatih, dan jangan lupa jangan pernah putus asa. Karena ingat, yang namanya kegagalan itu ialah kesuksesan yang tertunda. Baiklah, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.